Sejarah orang Yahudi di Malaysia bermula pada abad ke-18. Orang Yahudi hadir sebagai imigran dan juga penduduk asli yang telah menetap di wilayah ini. Salah satu negara bagian, Penang, pernah menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang berkembang hingga penghujung tahun 1970-an. Namun, sebagian besar dari mereka kemudian beremigrasi, menyusul meningkatnya antisemitisme yang didukung oleh kebijakan negara. Perasaan permusuhan rasial dan agama di Malaysia semakin mencuat, terutama sebagai respons terhadap konflik Israel-Palestina. Hal ini membuat banyak orang Yahudi merasa terancam, dan akhirnya memilih untuk meninggalkan atau bahkan melarikan diri dari negara ini. Komunitas Yahudi di Malaysia terdiri dari berbagai kelompok etnis. Yahudi Sefardi yang hidup berdampingan secara diam-diam dengan komunitas Kristen atau Malaka Portugis, Yahudi Mizrahi, yang kebanyakan berasal dari kalangan Yahudi Baghdadi, Yahudi Malabar, serta beberapa dari kelompok Yahudi Ashkenazi. Orang-orang Yahudi sudah tercatat hadir di pasar-pasar kosmopolitan Malaka sejak abad ke-18. Malaka menjadi pemukiman Yahudi pertama dan terbesar dalam sejarah Yahudi di Malaysia. Namun, saat Inkuisisi Portugis mulai melakukan penganiayaan, banyak dari mereka memilih untuk berasimilasi dengan komunitas Kristen, komunitas Malaka Portugis yang lebih besar. Pada pergantian abad ke-19, gelombang baru orang Yahudi Baghdadi tiba di Penang. Kota pelabuhan yang berkembang pesat di bawah pemerintahan Inggris ini menjadi magnet bagi keluarga-keluarga pedagang Yahudi, termasuk Sassoon dan Myers, yang datang dari India. Tak hanya itu, sejumlah besar orang Yahudi juga bermigrasi dari wilayah Ottoman, terutama Baghdad, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Daud Pasha, gubernur wilayah tersebut, antara tahun 1817 hingga 1831. Nama pertama dari orang Yahudi Baghdadi yang tercatat menetap di Penang adalah Ezekiel Aaron Manasseh. Ia datang dari Baghdad pada tahun 1895. Selama 30 tahun, Manasseh mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penganut Yahudi yang taat di seluruh Malaya. Sebelum kita memulai, penting untuk ditegaskan bahwa narasi ini disusun semata-mata sebagai informasi sejarah tanpa maksud untuk mendukung, memihak, atau membenarkan kelompok atau pandangan politik tertentu. Kami hanya bertujuan untuk menghadirkan sejarah komunitas Yahudi di Malaysia secara objektif, berdasarkan sumber-sumber yang ada. Dengan begitu, diharapkan pengetahuan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman, serta mengajak kita untuk merenungkan perjalanan sejarah dan perubahan yang terjadi, tanpa melibatkan bias atau prasangka. Baik, kita lanjutkan. Selama invasi Jepang ke Malaya, komunitas Yahudi di Penang dievakuasi ke Singapura. Namun, banyak dari mereka yang akhirnya ditangkap oleh Jepang selama masa pendudukan di Malaya dan Singapura. Setelah perang berakhir, sebagian besar dari mereka memilih untuk beremigrasi ke Singapura, Australia, Israel, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1963, hanya tersisa 20 keluarga Yahudi di Penang. Sinagoga satu-satunya di Penang, terletak di 28 Nagore Road, dibuka pada tahun 1929. Namun, pada tahun 1976, sinagoga ini terpaksa ditutup. Komunitas Yahudi yang tersisa tidak lagi mampu memenuhi minyan, yaitu kuorum 10 orang Yahudi dewasa yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah publik. Pada tahun 2008, sekitar 100 pengungsi Yahudi dari Rusia dilaporkan tinggal di Malaysia. Namun, komunitas Yahudi Penang asli punah dengan meninggalnya Mordekai David Mordekai pada tanggal 15 Juli 2011. Banyak dari orang Yahudi Penang yang tersisa memilih pindah agama atau beremigrasi, terutama karena meningkatnya sentimen antisemit yang didorong oleh kebijakan anti-Israel terkait konflik Palestina sejak tahun 70-an. Di Penang, Jalan Yahudi, yang dulunya menjadi pusat kehidupan komunitas Yahudi, kini telah berganti nama menjadi Jalan Zainal Abidin.
seakan menghapus jejak sejarah Yahudi di Malaysia. Sisa-sisa yang masih ada hanyalah pemakaman Yahudi dan sinagoga lama, yang saat ini dihuni oleh studio foto. Sang pemilik yang memahami nilai historis bangunan ini berusaha melestarikan bagian luar bangunan tersebut. Sebagian besar keturunan Yahudi Penang kini menetap di Singapura, seperti David Marshall, Kepala Menteri Singapura yang pertama, yang merupakan Yahudi Baghdadi. Banyak lainnya juga tersebar di Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan Amerika Serikat, terutama di New York. Komunitas ini berbahasa Melayu dan Inggris. Sementara sebagian lainnya masih mempertahankan bahasa Yiddish, Persia, Ibrani, dan Arab. Pada tahun 2021, buku berjudul The Last Jews of Penang, karya Zane Gregory dengan ilustrasi oleh Arif Rafhan, diterbitkan oleh Matahari Books. Buku ini mengisahkan perjalanan dan kehidupan terakhir komunitas Yahudi di Georgetown. Pemakaman Yahudi Penang yang didirikan pada tahun 1805 diyakini sebagai pemakaman Yahudi tertua di Malaysia. Terletak di sepanjang Jalan Zainal Abidin, dulu dikenal sebagai Jalan Yahudi. Tanah seluas 38.087 kaki persegi ini dulunya merupakan area hijau yang asri. Meskipun kini sebagian besar halaman telah beralih menjadi area yang disemen. Batu nisan tertua di pemakaman ini bertanggal 9 Juli 1835 didedikasikan untuk Nyonya Shoshan Levy. Ia diyakini sebagai dermawan Yahudi Inggris yang menyumbangkan tanah bagi pemakaman ini. Kebanyakan makam di sini berbentuk peti mati dengan tutup berkubah segitiga, mirip dengan oswarium yang umum ditemukan di Israel. Terdapat sekitar 107 makam di pemakaman ini, dengan batu nisan terbaru bertanggal 2011 yang merupakan makam orang Yahudi etnis terakhir di Pulau Pinang. Di sudut timur laut pemakaman, terletak makam keluarga Cohen yang dipisahkan dari kelompok makam utama. Salah satunya adalah makam Eliyahu Hayim Victor Cohen, seorang letnan dari Resimen Jat ke-9 Angkatan Darat India Inggris yang gugur dalam sebuah kecelakaan pada 10 Oktober 1941. Makam ini menjadi satu-satunya yang dirawat oleh Komisi Makam Perang Persemakmuran. Meskipun kecil, pemakaman ini merupakan satu-satunya pemakaman yang didedikasikan khusus bagi komunitas Yahudi di Semenanjung Malaysia. Hingga kini, pemakaman ini secara resmi masih terbuka untuk pemakaman baru dan dikelola oleh Dewan Wali Amanat yang telah didirikan sejak tahun 1885. Tokoh-tokoh terakhir komunitas Yahudi Malaysia, termasuk David Marshall, meskipun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Singapura, memainkan peran penting dalam sejarah politik Malaya. Ia turut berperan dalam perundingan menuju kemerdekaan Malaya, dan sempat menjadi warga negara Malaysia ketika Singapura menjadi bagian dari Federasi Malaysia dari tahun 1963 hingga 1965. Momen penting dalam karier politiknya adalah saat ia hadir dalam perundingan Baling tahun 1955 yang mempertemukan pemerintah federal Malaya dengan Partai Komunis Malaya. Gary Braud, kontak utama bagi komunitas Yahudi di Malaysia, meninggal dunia pada 21 Januari 2013 di Prince Court Specialist Center, Kuala Lumpur. Jenazahnya dimakamkan di Beth Moses Cemetery, New York City. Charles Ephraim dikenal sebagai salah satu orang Yahudi terakhir yang lahir di Penang, menandai generasi terakhir dari komunitas Yahudi lokal. Sementara itu, Ezekiel Menaseh tercatat sebagai penduduk Yahudi pertama yang terverifikasi di Penang, menjadi pelopor dari komunitas kecil namun bersejarah ini. Modi Mordecai adalah penduduk tetap Yahudi terakhir di Penang, yang meninggal pada tahun 2011, menandai akhir dari kehadiran etnis Yahudi di pulau tersebut. Di masa kini, Zane Gregory, seorang analis data kelahiran Amerika dan akademisi di University Malaysia Sarawak, juga dikenal sebagai pembawa acara televisi dan penulis buku The Last Jews of Penang, yang mengabadikan sejarah dan kenangan terakhir dari komunitas Yahudi di Georgetown.